Apa akar utama ketimpangan desa dan kota ini? Program seperti koperasi desa dan dana desa, apakah itu efektif? Apakah pembangunan selama ini memang terlalu fokus ke kota? Jadi desanya tertinggal. Namanya kota sama desa ya kan beda. UMR-nya, UMK-nya kan Iya, beda. kalau di desa bukan UMK, Apa tuh? ya pribadi ya. Ya, pribadi. Secara data, ketimpangan di Jawa Timur, tingkat kemiskinan desa masih menjadi salah satu yang terendah dalam beberapa tahun terakhir. Terkonsentrasi di kota besar. Anak yang masih sekolah dasar itu sudah dinikahkan. Menurut persepsi Mas sendiri seperti apa? Jadi kalau di Jawa itu nikah itu 20 ke atas kan. Kalau di sana intinya wonge wedok besar. terus Apanya? nikah. Orangnya. Oh, orangnya sudah besar. Orangnya besar. Kalau kata orang Madura, Ten, betul. apanya? Nah, Heh, kok iso lho? Bahasa-bahasa ndopayung pisan lho. Apa niku? tadi jalanan depan rumah saya becek, jalannya rusak. Wah, mulai curhat pembangunan iki. Ya gimana ya, Nya? Kadang saya mikir fasilitas di desa sama di kota kok beda ya. Kalau di kota itu jalannya bagus, lampunya terang, internetnya lancar. Kadang kalau di desa, kalau hujan itu jalannya langsung basah. Tapi kamu juga mikir gitu ya, pembedaan antara desa sama kota. Kenapa kok pembangunan sepertinya tidak merata ya? Nah, itu kayaknya kita bisa Lo, ini kenapa kok bahasa semua ini? Lagi ngomongin apa ya? Saya belum basah. Oh, ini. Iya, oh iya iya. Tadi basah. habis kehujanan, Iya, gimana? Iya. jalannya rusak. Ini loh, saya bawa payung loh. Kok iso ademen loh. Iya, makanya saya mau ganti dulu ya sambil cari-cari. Iya. Ini cocok nih. Awas masuk pembahasannya. angin ya, Mas. Iya. Cocok nih pembahasannya langsung kayaknya ya. Iya. Nah, mumpung ada Mas Sobirin. Mas Sopiri. Permisi dulu ya. Iya, gila. Sana. Bener tuh, bagus omongannya dia ya kan tadi ya. Pembangunan desa sama kota itu emang bener-bener harus bagus. Beda ya? Beda. Ya, Kan kebetulan yang di desa ya, tuh Pak. juga pengen lebih bagus lagi, nggak cuma melihat kota terus yang lebih bagus, lebih indah gitu. Kebetulan ya, ini saya sebagai Komisi D Pembangunan dari Dapil Madura khususnya ya. Sehingga yang dibicarakan barusan sama Mas Sudarman ya. Itu ya memang kebetulan lah kita ke sini untuk membahas masalah desa, pembangunan sama kota lah. Itu. Oke, ini baru dong. Pas banget ada Mas Sobirin ini selaku anggota DPRD Jawa Timur. Jawa Timur, Komisi D. Komisi D. Kita akan membahas di Kotak Surato. Paling muda nomor 2 sepertinya ini di Indrapura ini. Wih, cocok banget. Langsung kita bahas di Kotak Surato. Penghubung cerita rakyat. Nah, obrolan santai tapi serius yang membahas persoalan dekat dengan kehidupan masyarakat. Hari ini kita akan membahas isu yang penting banget tentang ketimpangan antara desa dan kota, mulai dari akses infrastrukturnya, lapangan pekerjaannya, pendidikannya, layanan kesehatannya, sampai peluang ekonomi masyarakat desa. Apakah pembangunan hari ini sudah benar-benar merata atau justru desa masih tertinggal dibanding wilayah perkotaan? Nah, tentunya kita sudah mengundang narasumber yang pas banget untuk ngobrol soal ini. Tadi kan Sudarmas tadi sudah ada ya pertanyaan pembedaannya kok beda banget nih antara desa dan kota. Silakan Mas Sobirin Innama Yusriuso. Gini ya, Pak. Kalau bicara data, ini bukan sekedar persepsi masyarakat. Jadi bukan persepsi masyarakat sajalah istilahnya.
secara data ketimpangan di Jawa Timur memang mulai menurun. Gini ratio Jawa Timur tahun 2025 menjadi salah satu yang terendah dalam beberapa tahun terakhir. Nah, tetapi di balik itu realitas di lapangan masih menunjukkan adanya gap yang cukup terasa. Contohnya tingkat kemiskinan di desa masih lebih tinggi dibanding perkotaan. Ya mungkin karena desa mungkin lah. Di desa itu ya sekitar berapa persen, sementara di kota itu juga ada beberapa persen. Artinya memang ada perbaikan. Ada perbaikan, tetapi persoalan ketimpangan belum selesai sepenuhnya. Jadi karena masyarakat di desa masih menghadapi keterbatasan akses dibanding wilayah perkotaan. Oke, kalau menurut Mas sendiri ya, apa akar utama ketimpangan desa dan kota ini? Ada 3 faktor ya. Ya mungkin tidak lumrah yang setiap diperbincangkan sama orang-orang di bawah, masyarakat di bawah. Pastinya itu ada akses infrastruktur itu. Pembangunan dan akses ekonomi serta akses layanan dasar lah. Kalau jalan, internet, air bersih, pendidikan, kesehatan, sampai peluang kerja tidak merata. Maka desa akan terus tertinggal secara struktural. Makanya pembangunan tidak boleh hanya fokus pada kota besar saja. Di daerah saya aja ya, di daerah kampung saya. Kampungnya mana, Mas? Daerah Sampang, Madura. daerah Pantura. Ini masalah pendidikan, kalau di kampung saya ya, masalah pendidikan itu memang kurang ya. Kurangnya tadi satu, kurang dorongan dari orang tua karena faktor ekonomi. Sehingga di daerah saya itu pasti ketika lulus di sekolah dasar, intinya orangnya ini besar, bisa mencari pengalaman atau pekerjaan, itu pasti ke luar negeri, Bang. Atau merantau. Karena ya faktor itu, faktor ekonomi. Dan untuk pertanian di daerah saya ini kan tanahnya itu belum cukup subur karena air. Jadi kalau di Sampang itu di beberapa daerah itu kekeringan. Jadi kalau musim kemarau itu ya, kalau dulu saya dulu saya waktu kecilnya itu kalau mandi ya di sungai, Bang. Jadi minumnya itu ya air sumur itu, bukan PDAM gitu. Ya enggak belilah, kalau di desa kan eman. Nah, kalau di Madura sendiri, kita ngomongin Madura ya untuk saat ini, infrastrukturnya kalau lewat jalur Pantura sudah aman. Alhamdulillah. Kembali ke pendidikan, kita juga mengetahui bahwasannya di Madura banyak yang terjadi pernikahan dini, ya kan. Balik lagi untuk masalah ekonomi juga, ujung-ujungnya anak yang masih sekolah dasar itu sudah dinikahkan. Menurut persepsi Mas sendiri seperti apa? Apakah Mas ini menikah pada saat SMP, SD, atau TK, Mas? Kalau saya itu sebenarnya hidupnya ya termasuk di kota ya, mulai dari SMA. Dalam artian di kota ya di dunia pendidikan, khususnya ya di lingkungan pondok. Sehingga saya ini nikah setelah kuliah, Bang. Jadi kalau saya tidak membicarakan di daerah mana ya, di tetangga saya lah, di dusun saya, ya menikah di usia dini itu ya banyak.
Jadi kalau di Jawa itu nikah itu rata-rata 20 ke atas kan. Kalau di sana intinya wonge wedok besar. Apanya? Nikah. Orangnya. Oh, orangnya sudah besar. Orangnya besar. Jangan ke situ lah. Oke. Jadi Kalau pokoknya- kelihatannya dari postur tubuhnya itu sudah layak untuk nikah, walaupun usianya belum mencukupi, kadang-kadang orang tua itu ya dinikahkan. Karena kenapa? Satu, ya, kadang-kadang orang tua itu pengen cepat-cepat punya cucu. Jadi kasih sayang cucu sama anak itu beda, Pak. Jadi kalau kasih sayang anak, bapak ke anak, itu mungkin ada berapa persen. Tapi kalau cucu itu 100%. Ya, buktinya ya anak saya lah istilahnya. Sama mbahnya itu ya wis. totalitas itu. Iya. Nah, apakah berarti Mas ini menormalisasikan hal-hal tersebut sebagai anggota dewan Menormalisasi. untuk pernikahan dini? Oh itu apa ya? Atau ada Karena- edukasi tersendiri? Karena kalau di sana ini, kalau di daerah saya, ya memang bilang dikatakan lumrah. Oh, udah lumrah. Jadi saya itu pernah menyampaikan ke tetangga lah, ayo kita kuliah, sekolah, pendidikan didahulukan, masalah seumpamanya jodoh. Mungkin kita kalau sudah punya pekerjaan yang pas, kita tidak apa-apa berkeluarga istilahnya. Tapi kalau di daerah saya ini kebanyakan yang ke ini, Pak, ke merantau. Kalau orang rumah itu merantau ke Malaysia, kemana ini. TKI, TKW. Karena kadang-kadang dari faktor lingkungan. Sehingga ada tetangganya berangkat, ini apa? Jiwa keinginan. Kecantol ini. Pengen juga. Ya karena ini, karena ekonomi. Oke, balik lagi ke ekonomi ya. Iya. Nah, Sudarmas. Oh, Sudarmas. Wes, Ya. Kak udanan mana iku mau? Enggak, udah terang tadi. Udah terang. Kayaknya jalannya bukan yang basah ya. Hatimu yang Iya, basah. Sedih. Tapi jangan sedih-sedih amat, Mas. Sedih-sedih amat. Nah, Pak, ini aku bawa surat. Di Nah, kita bacakan ya. Ya, monggo. Sudarmas, surat dari masyarakat. Halo Kotak Surat. Halo. Saya Rofik, warga desa di Madura. Banyak anak muda di desa kami memilih merantau ke kota karena merasa peluang kerja di desa sangat terbatas. Padahal kami berharap desa juga bisa berkembang supaya masyarakat tidak harus pergi jauh mencari penghidupan. Salam dari Madura. Waalaikumsalam. Nah, contohnya dia aja merantau ke Surabaya, Merantau, iya. iya kan. Mungkin dia ketahanan pangan di sana nggak ada. Lihat kuris kerantang kayak gini, gizi buruk ya kan. Iya tuh, kasihan mukanya ya kan. Gizi buruk Loyo, sekali ya. iya. Iya, iya. Sabar Mas. Ya. Sabar ya Mas ya. Tuh, sudah kamu Pasti ketemu. ada jalan, Mas. Iya. Iya, makasih. Iya, keringin juga otakmu ya. Oke, baik. Astagfirullah. Nah, itu Mas, dari Sudarma sendiri. Kenapa Iya. masyarakat desa masih banyak pindah ke kota? Kan Gini lah. Kenapa kok banyak pindah ke kota? Jadi secara logika, karena secara rasional lah, kota memang menawarkan lah, dan menawan seperti Mbak Dewi. asik. Kalau menurut saya menawan Mbak Dewi. Oke, lanjut. Dan lapangan kerja ya lebih banyak, Mbak, daripada desa. Apa yang mau dikerjakan di desa ya? Saya aja kadang-kadang di desa itu bingung. Saya aja kalau ada di desa ya tetap ke kota cari pekerjaan untuk menyambung hidup. Tuh. Dan upah pun ya lebih tinggi di kota. Ya
Uang namanya kota sama desa ya kan beda, Pak. UMR-nya, UMK-nya kan Iya, beda. kalau di desa bukan UMK, Apa tuh? ya pribadi Ya, ya. pribadi. Jadi dan akses layanan yang lebih lengkap itu. Jadi selama desa belum mampu menawarkan peluang yang setara, urbanisasi akan terus terjadi. Karena itu desa harus didorong menjadi pusat ekonomi baru. Tapi bukan pusat ekonomi yang seperti di kota-kota ya, selayaknya lah. Layaknya Ya. di daerah-daerah tersebut. Ya. Nah, kembali lagi soal pembangunan nih Mas ya. Pemerintah juga kan sering menyebut ribuan desa di Jawa Timur sudah masuk kategori desa mandiri. Berarti sebenarnya ini sudah bagus dong. Sebenarnya ya belum tentu ya, Pak. Belum tentu juga semuanya merata bagus lah. Memang saat ini ada sekitar beberapa ribu desa lah mandiri di Jawa Timur. Tetapi statusnya administrasi itu belum tentu menggambarkan kesejahteraan real masyarakat lah. Karena bisa saja statusnya mandiri tetapi kembali lagi lapangan kerja masih minim. Jadi pendapat warga rendah atau anak mudanya tetap banyak merantau ke kota, ya kata saya tadi itu ya TKI, TKW. Jadi kita tidak bisa hanya melihat angka status desa saja. Oke, kalau dari sisi DPRD ya, apakah pembangunan selama ini memang terlalu fokus ke kota? Jadi desanya tertinggal? Kalau secara historis memang iya ya. Karena investasi, industri. Sehingga kalau industri dan beberapa investasi ada di kota, mungkin bisa mengalir ke desa sebenarnya. Tergantung di pengelolaannya. Itu, Pak. Jadi dan pendidikan unggul. Sekarang kalau di desa pendidikan unggul ini ada beberapa ya. Terus sampai pusat ekonomi, terus lebih banyak terkonsentrasi di kota besar istilahnya. Itu kalau kata orang Madura tergiur itu bahasa Indonya. Tapi kalau orang Madura kaderui. Jadi gitu. Sekarang memang mulai ada, Pak. Ada pemerataan, pembangunan di beberapa lah, tetapi belum sepenuhnya selesai. Mungkin bertahap, step by step. Kalau tidak dikoreksi, desa hanya akan menjadi penyangga kota, bukan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Oke. Padahal ekonomi di Jawa Timur juga tumbuh cukup tinggi ya Mas ya? Ya, betul. Ekonomi di Jawa Timur di tahun 2025 tumbuh sekitar berapa ya? 5 atau berapa persen gitu. Tetapi pertumbuhan ekonomi itu sifatnya agregat. Pertanyaannya, siapa yang paling menikmati pertumbuhan itu? Kalau pertumbuhan hanya berputar di kota besar, maka ketimpangan tetap akan terasa. Jadi karena itu pemerintah memanfaatkan pembangunan. Pembangunan apa? Yang jauh lebih penting. Program seperti koperasi desa dan dana desa, apakah itu efektif? Kalau koperasi desa itu sebenarnya efektif. Kalau tetap tepat sasaran. Oke. Jadi ya semua ya tepat sasaran lah. Jawa Timur itu sendiri saat ini memiliki sekitar berapa ribu koperasi desa dan kelurahan. Tetapi tantangannya bukan hanya jumlah, masalah utamanya sering ada pada manajemen,
pendampingan, dan ketidaksesuaian program dengan kebutuhan lokal kadang. Jadi program bagus sekalipun kalau tidak dikelola dengan baik, hasilnya ya belum maksimal gitu. Nah, ini ngomongin tingkat kemiskinan ya, yang cukup kita lihat tuh kan signifikan sekali antara desa dengan kota. Menurut jenengan seperti apa? Secara umum kemiskinan di Jawa Timur itu ya turun menjadi berapa persen ya di tahun 2025. Yang menarik, penurunan terbesar justru di wilayah desa ini sebenarnya sinyal positif. Tetapi juga menunjukkan bahwa sebelumnya desa memang tertinggal. Maksudnya tertinggal lebih jauh dibanding perkotaan. Jadi kalau masalah desa disamakan dengan kota ya beda jauh. Oke, nah kalau Mas sendiri ya, Mas Sobirin, kalau disuruh milih, mau hidup di kota atau di desa? Ya kalau saya pribadi sebenarnya karena sudah merasakan hidup di desa, ya di mana saja sebenarnya ya. Cucu. Tapi kalau kelihatannya seperti ini, kalau di desa ini perekonomian dan pekerjaannya seperti kurang membaik, ya di kota. Tapi kadang-kadang kalau orang-orang desa, ini kalau mempunyai pekerjaan di desa, mempunyai penghasilan berapa ratus atau berapa 50 atau berapa gitu tiap hari, itu mending diam di desa, Pak. Karena kenapa? Kalau orang desa ini lebih mementingkan berkumpul sama keluarga. Sehingga di situ ada kebahagiaan lah, yang penting ada pekerjaan. Begitu. Oke, nah sebagai anggota dewan nih Mas ya, pastinya sudah ada langkah dong untuk mengusulkan pertumbuhan kesejahteraan di tingkat desa. Kesejahteraan di tingkat desa ya. Ini harus sebenarnya harus dipikirkan dan dikelola secara baik. Karena kenapa? Kadang-kadang kalau seumpamanya mengusulkan atau mempertumbuhkan desa, ini siklus, Mbak, siklus lingkungan. Nah, di situ ya kata saya tadi kadang-kadang dari air jadi kita kadang-kadang bingung apa yang bisa dibuat untuk masyarakat pekerjaan yang lebih baik. Sehingga kalau seumpamanya ambil contoh di kota, dibawa ke desa, tapi lingkungannya itu tidak mendukung ya percuma. Makanya kalau di desa kebanyakan orang-orang itu memperjuangkan hidup, nyambung hidup itu di toko-toko ini, sembako kecil-kecilan ini. Kalau di bidang pertanian, ini bukan sulit ya. Kadang-kadang anak-anak mudanya ini lebih cenderung ke TKI, TKW. Karena ya tadi teman-temannya banyak yang merantau sehingga tergiur mau berangkat juga gitu. Oke, nah kalau semuanya anak-anak mudanya TKI, TKW, terus yang meneruskan jadi petani siapa? Nanti kita makan nasi apa ya kan? Kita dapat beras jagung dari mana? Tumbuh-tumbuhan dari mana? Ya. Gimana caranya anggota dewan ini memperoleh anak-anak bangsa ini jadi penerusnya? Hayo sekarang ini Pak. kan musimnya kan ini digitalisasi, Pak. Kebanyakan kalau anak-anak muda kadang-kadang yang tidak merantau. Sekarang kan ada ini TikTok, dapat ini Shopee. Itu kalau yang pinter, yang bisa mengelola, itu bisa menghasilkan uang. Nah, itu hebatnya anak-anak muda. Jadi
kita dorong lah istilahnya. Apa? Didorong dengan apa? Ya sinyal kayak internet kita masukkan ke desa-desa. Tapi kita itu ambil positifnya saja. Kadang-kadang kan takutnya dibuat mainan saja kan. Kita ambil manfaatnya. Dan untuk meneruskan petani, ini kalau daerah saya ya tidak ada yang meneruskan, Pak. Karena lahan yang sudah ada di sana, yang dulunya di apa? Jadi sawah. Sawah. Heeh. Itu sekarang sudah tidak bisa karena bebatuan wis Pak. Kalau dulu kan kalau kata orang Madura itu nangkeleh itu. Nangkeleh itu sapi yang dua itu. Oh, diganti sama traktor gitu kan. Ya Itu. kan. Tapi sekarang kalau daerah saya tidak ada, Pak. Ya karena postur tanahnya. Bede. Bede. Itu. Ya kan nggak apa. Tapi kalau daerah-daerah yang subur ya pakai traktor. Daerah selatan ini kan subur. Jadi kalau di daerah selatan ini kebanyakan taninya ini padi, tembakau. Kalau daerah saya ya tidak ada ya sekarang. Ikan mungkin ya kan jadi nelayan kan Sabang masih ada Daerah perikanan. di pinggir pesisir gitu. Ya. Oh, oke, baik. Yakin nggak nih Mas ketimpangan kondisi di kota dan di desa di masa yang akan datang ini bakalan bisa luntur? Kalau menurut saya insya Allah ya bisa luntur ya. Tergantung dari kemampuan dan usahanya masyarakat di bawah. Dan juga manajemennya Manajemennya. Pemprov tentunya. Nah, dari Mas sendiri nih ya, yang sudah dilakukan apa digitalisasikah di desa-desa atau seperti apa biar tidak ada ketimpangan kesejahteraan yang benar-benar signifikan gitu. Lah gini, Pak. Kita kan mengarahkan dengan adanya digitalisasi ya. Ambil dari segi positifnya istilahnya. Yuk, apa yang bisa kita bantu? Kita bantu istilahnya. Kalau daerah saya ya. Jadi sehingga anak-anak di sana itu kan kadang-kadang kebingungan. Kalau bukan di digital, usahanya di digital, kadang-kadang yang mau kerja keras ini sudah tidak berminat lagi kadang-kadang. Ya minatnya kalau pekerja keras itu ya di pembangunan, ya ikut orang bangun rumah apa itu. Nah, makanya kita dorong dengan adanya elektronik sekarang yang internet masuk ke desa. Ke rumah saya sekarang ini internet masuk, Pak. Jadi wifi ku bisa masuk sekarang. Ya alhamdulillah. Sehingga teman-teman yang bisa ngakses untuk jualan online atau apa itu ya bisa lah. Nah, sekarang. dari situ kan kita bisa menyimpulkan juga ya Mas ya, bahwasanya digitalisasi atau internet sekalipun bisa membantu yang ada di desa mendapatkan pendapatan juga yang layak, UMKM berkembang, kemudian sektor pangan, pembangunan dari sawah dan lain sebagainya bisa dijual melalui online gitu kan ya. Nah terakhir nih Mas ya, apa target DPRD dalam mengatasi ketimpangan desa dan kota ini? Targetnya ya bukan menghapus perbedaan sepenuhnya ya. Jadi karena itu tidak realistis, tetapi memperkecil gap akses, terus meningkatkan daya saing desa, terus dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di luar kota besar. Terus kalau diringkas nih ada 3 kata kunci utama. Yang pertama itu ya akses ya. Kedua, konektivitas lah istilahnya. Ketiga, terus kemandirian ekonomi. Sehingga kalau desa bisa menjadi pusat produksi dan pertumbuhan ekonomi, bukan hanya tempat konsumsi, maka ketimpangan akan
turun secara alami. Jadi perlahan. Oke, perlahan tapi pasti. Pasti. Seperti itu, luar biasa sekali obrolan hari ini Sobat Kotak Surat. Karena ternyata ketimpangan desa dan kota bukan hanya soal pembangunan fisik aja. Akan tetapi kesempatan, akses, kualitas hidup, dan masa depan masyarakat. Thank you banget ya untuk Mas Sobirin. Sama-sama. Atas insight dan pandangannya hari ini Sip. mengenai ketimpangan desa dan kota. Tentunya kalau misalkan di desa ada ya, pengen-pengen nanti kalau udah tua di desa gitu. Itu ada, Pak. Jadi orang yang jadi TKW atau TKI itu mindsetnya mensukseskan membangun rumah. Nah, sehingga di sana itu bertahun-tahun. Kadang ada yang 10, 15, 12 itu untuk memperjuang membuat rumah. Karena kenapa? Nanti masa tuanya teman-teman yang berangkat itu pengen berkumpul dengan keluarga. Jadi dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Luar biasa. Gitu. Tentunya kami sebagai masyarakat nih ya, menunggu realisasinya sampean sebagai Ya. anggota dewan untuk membangun infrastruktur, peningkatan layanan ekonomi. Kan Mas sendiri sebagai Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat. Rakyat. Ya. Oke, seperti itu. Dan Sobat Kotak Surat di rumah, coba tuliskan di kolom komentar, menurut kalian apa yang paling dibutuhkan desa hari ini supaya bisa berkembang lebih cepat? Saya Dewi Sa pamit undur diri, sampai jumpa di Kotak Surat Talk berikutnya. Jangan lupa follow dan juga komentar, dan jangan lupa subscribe di channel YouTube kita, Media Kotak Surat Talk. Kotak Surat Talk, penghubung cerita rakyat. Terima kasih. Sama-sama.